Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita bahas terkait dengan roughness rating dan juga key system di dalam klasifikasi massa batuan, ada satu klasifikasi massa batuan yang sebenarnya ini sering digunakan ya oleh geologis karena sifatnya yang lebih kualitatif dibandingkan dengan klasifikasi massa batuan yang lain. Apa nama klasifikasi massa batuannya? Namanya adalah Geological Strength Index ya. Oke, jadi di dalam Geological Strength Index ini kita punya dua parameter. Yang pertama adalah struktur. Struktur itu menunjukkan bagaimana intensitas dari join atau diskontinuitas pada massa batuannya. Misal di sini ada intake atau massive rock. Kemudian blocky ini dalam artian ada setidaknya dua set dari join yang kemudian memotong dan membelah batu menjadi blok, istilahnya gitu ya. Very blocky, kemudian ya sampai di sana ada serried atau laminated karena dia misal dari schistosity ya, atau bidang dari yang geser-geser gitu ya, atau kondisi joinnya sangat-sangat banyak sekali gitu ya. Seperti di sini nih disintegrated. Nah, dia sangat banyak sekali pecahan-pecahan batu gitu ya, karena sangat banyak sekali gitu ya istilahnya diskontinuitas yang ada gitu. Kemudian parameter yang kedua itu adalah surface quality ya. Nah, ini sebenarnya mirip kayak roughness ya kalau dalam klasifikasi sebelumnya. Jadi nanti ada yang permukaannya kasar gitu ya, kemudian ada yang tidak lapuk ya, dan kemudian ada yang dia sangat buruk, silicon sided. Jadi kalau misal ada gores garis ya, permukaannya sangat halus, itu dia bisa menurunkan kualitas permukaan ya. Jadi di dalam geologi kalau semakin kasar semakin bagus sebenarnya di dalam mekanika ini. Kemudian dari dua parameter ini yang akan digunakan untuk menentukan nilai Geological Strength Index ya dari Hooke and Marinus ya, ini yang membuatnya. Dan ini adalah nilai-nilai dari skala Geological Strength Index. GSI seringkali digunakan oleh para geolog yang sudah memiliki experience yang tinggi karena ini berdasarkan judgment ya di dalam GSI ini. GSI sendiri juga bisa didekati dari nilai RMR ya. Nah, RMR minus 5. Kemudian dari RMR sendiri itu bisa didekati dari nilai Q ya. Kalau kita punya nilai Q sistem sekian ya, RMR kita juga bisa dapat. Nah, kalau untuk intake rock, kita bisa dengan menggunakan peralatan-peralatan yang ada di lab ya, seperti direct shear, triaxial, sehingga kita mendapatkan nilai kohesi sudut geser dalam ya. Kemudian dengan oven dan dengan perendaman kita bisa mendapatkan berat isi gitu ya, seperti itu, kadar air dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau dia roughness properties? Di dalam roughness properties ini juga sebenarnya roughness punya kohesi dan juga sudut geser dalam ya. Nah, akan tetapi di sini dia menggunakan pendekatan dari kriteria Hooke and Brown di sini ya. Nah, F di sini artinya failure ya. Kalau sigma 1 berarti adalah tegangan utama terbesar ya. C ini adalah compressive strength. Dan kemudian dihasilkan dari I, itu intake, berarti sampel dari laboratorium ya. Nah, MB, kemudian ada alpha dan ada S, itu menunjukkan parameter atau koefisien yang ada gitu ya untuk roughness ya. Nah, MB sendiri dihasilkan dari MI. Kalau MI ini dari intake ya. Nah, kalau ada subgrade I intake. JSI itu tadi ya yang sudah kita tentukan berdasarkan surface quality dan juga structure-nya ya. Gitu. Nah, kemudian di sini ya kita akan dapat ada D juga ya. D itu sebenarnya adalah faktor disturbance ya dan beda-beda tergantung kasusnya gitu. Nah, kemudian nanti untuk mendapatkan S ada persamaannya, alpha juga ada. Sigma Cm itu berarti compressive strength pada rock mass ya. Nah, bedanya dengan I dia pada intake gitu. Jadi kalau kita lihat
misal geological strength index-nya kita dapat berapa gitu ya, kemudian dapat nilai kohesi dan juga kemudian compressive strength dari intake rock ya, sigma C ini. Nah, sehingga kita sebenarnya bisa mendapatkan nilai MI ini ya nanti. Nah, menurut grafik yang dibuat oleh Hook and Brown tahun 97. Nah, kemudian bagaimana kaitan antara MI dan juga antara friction angle dengan geological strength index? Juga sama ya. Kita intinya bisa pertama mencari nilai MI terlebih dahulu ya. Nah, cara cari nilai MI ya tadi gitu ya. Kita bisa pakai persamaan-persamaan yang ini ya, gitu. Sehingga nanti bisa kita dapatkan friction angle-nya berapa gitu ya, untuk suatu rockness. Nah, ini adalah nilai MI untuk setiap jenis batuannya ya. Nah, nilai-nilai MI, jadi kalau misal kita tadi sudah dapat nilai MI-nya gitu ya, nilai MI, misal batunya adalah marmer ya, metamorfik, katakanlah nilai MI-nya 9. Jadi kalau misal kita plot nilai MI 9 ya pada marmer, kemudian GSI-nya 40 gitu ya. Nah, kita tinggal cari aja dari sini ya. 5, 7 berarti 9 di sini gitu ya. Kemudian 40 di sini berarti nilai kompresif atau kohesi dibagi sigma CI-nya itu ada di nilai sekitar berapa nih ya. Nanti tinggal kalian cari nih. Nah, ini kalau 0,04 berarti ini sekitar 0,03 lebih gitu ya. Begitupun kalau tadi marmer MI-nya kita dapat 9 ya, katakan di sini. Kemudian GSI-nya 40 ya. Nah, dapat ya di sini. C atau kohesi dibagi compressive strength dari intake ya. Geological strength index-nya 40, MI-nya tadi ada kita punya 9, katakan di sini gitu ya. Coba saya kasih pointer. 9 di sini gitu ya. Nah, kemudian 40 di sini kita akan dapat gitu ya. Kisaran nilainya di ini ada di nilai sekitar 26 ya, untuk friction angle-nya ya. Nah, kurang lebih seperti itu cara penggunaan dari grafik Hook and Brown ya. Nah, beda-beda nilai MI. MI ini apa sih? Ini adalah koefisien atau variabel gitu yang masuk di dalam persamaan Hook and Brown. Ya, batu seperti obsidian gitu ya, peridotit ya. Masing-masing punya nilainya ya, seperti juga siltstone dan sebagainya. Dan ini sudah di susun oleh Hook and Brown. Oke, demikian untuk materi kita terkait dengan properti massa batuan. Sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.